Tujuan ngaji Al-Hikam bukan ingin disebut kiai hebat, tapi ingin belajar ibadah. Karena ternyata ibadah itu sulit. Kita ambil contoh, salah satunya sholat. Kalau sekedar bacaan dan gerakan dalam sholat tidak terlalu sulit. Yang sulit itu awal waktunya, berjamaahnya, khusyuknya, istiqomah awal waktu, dan berjamaah di masjid. Ayo, siapa yang bilang itu mudah? Selama kurang lebih 700 tahun Islam di Indonesia, dalam bidang ibadah negeri ini belum berhasil. Kabupaten Sukabumi saja, jumlah masjid jami'nya sekitar 5.020. Apabila mencari masjid yang berjamaah subuhnya seperti sholat Jumat, sulit sekali. Melihat kondisi ini, siapa yang berani menepuk dada? Aku ilmuwan hebat, aku kiai hebat. Kalau dalam ranah pengetahuan, mungkin iya. Dalam orasi, ceramah, mungkin oke. Tapi dalam pengamalannya lemah. Buktinya Indonesia subur tapi belum makmur, kaya tapi masih sengsara. Penyebab utamanya adalah lemah takwa. Kenapa lemah takwa? Karena kalah oleh nafsu, kalah oleh setan. Nah, ngaji hikam itu mengkaji kunci-kunci teknis melawan nafsu dan setan. Jadi, jangan menganggap kitab Al-Hikam hanya untuk para wali atau ulama khos saja. Al-Hikam itu kitab kumpulan hikmah-hikmah. Hikmah adalah pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu, yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang merupakan pengalaman beliau di dalam mengolah diri, kemudian dibaca, difahami, dan diamalkan oleh jutaan umat Islam dari dulu sampai sekarang, dan ternyata berhasil. Persepsi bahwa kitab hikam adalah kitab anti dunia, mengajak manusia untuk hidup miskin, menyebabkan Islam menjadi mundur, harus kita perbaiki. Karena ketika dibaca dari hikmah nomor 1 sampai 295, tidak ada hikmah yang menjelek-jelekan dunia. Katanya hikam itu kitab yang sangat sulit dipahami. Kata siapa? Bukankah tadi sudah disebutkan bahwa hikam adalah pengalaman yang lahir dari pengamalan seseorang manusia, yakni Syekh Ibnu Athaillah. Apakah kita ini manusia? Kalau pekerjaan atau pengamalan malaikat dikejar oleh kita, tentu akan sulit. Al-Hikam jangan dipersulit. Penyebab munculnya anggapan hikam sulit adalah bomas, bodoh, malas, sombong. Bodoh bukan tak punya ilmu sama sekali, tetapi kurang ilmu. Jika begitu, siapa yang mengaku pintar? Toh kita serba kekurangan ilmu. Kedua, malas. Malas mempelajari, memahami, dan mengamalkan. Ketika mendapatkan kesulitan, langsung menyerah. Ketiga, sombong. Tidak mau mencari guru, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Maunya kita di atas, orang lain di bawah terus. Buanglah sifat-sifat seperti itu. Islam tidak akan maju kalau umatnya digerogoti sifat-sifat tadi. Hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam ini ibarat kunci satu peti. Seseorang yang mau membengkel mobilnya atau motornya punya satu peti kunci.
Mau buka baut 12, ambil kunci 12. Mau buka baut 10, ambil kunci 10, dan seterusnya. Seperti itu pula implementasi Al-Hikam dalam kehidupan. Ketika menghadapi masalah begini, pakai hikmah nomor sekian. Masalah yang ini hadapi dengan hikmah kesekian. Karena itu, kajian kitab Al-Hikam ini bukan hanya untuk ulama, tetapi untuk semua. Kiai, santri, petani, pedagang, seniman, dosen, pelajar, buruh pabrik, semuanya yang merasa manusia, silahkan. Karena yang namanya manusia pasti akan menghadapi masalah, dan hikam ini kunci-kunci untuk menghadapi masalah.